Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi induksi matematika, ada baiknya kita mengenal yang namanya notasi sigma. Nah, apa sih itu notasi sigma? Oke, salah satu cara menuliskan jumlah dari suatu bilangan adalah dengan menggunakan simbol. Nah, simbol ini dibaca sigma. Nah, sigma ini yaitu salah satu huruf kapital Yunani yang berarti jumlah. Misalnya, 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Atau juga dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini merupakan kuadratnya atau pangkat 2-nya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Tiap suku di atas dapat dinyatakan sebagai K kuadrat. Untuk K disubstitusikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga dapat dinyatakan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 sama dengan, nah, kira-kira notasi ini bacanya seperti apa ya? Oke, untuk cara pembacaannya, nah, notasi yang tadi ini dibaca jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6, di mana 1 adalah batas bawah dan 6 adalah batas atas. Dengan demikian, jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 ditambah seterusnya, maka menghasilkan 91. Secara umum, A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah seterusnya hingga ditambah AN-1 ditambah AN sama dengan jumlah AI atau A ke I dari I-nya itu sama dengan 1 sampai dengan N. Seperti itu. Kira-kira paham sampai di sana? Untuk notasi sigma atau pembacaan notasi sigma. Selanjutnya, contoh yang pertama. Oke, kita diminta untuk menuliskan notasi sigma dari 1, 3, 5, dan seterusnya ini. Oke. 1 ke 3 ini bedanya adalah 2. 3 ke 5 juga bedanya 2. Keseluruhan ini bedanya adalah 2. Oke, semua ini kan adalah bilangan ganjil. Ketika kita lihat ini adalah kelipatan 2, namun dikurangi 1, maka didapatkanlah pola seperti ini. 2 dikalikan 1 min 1, ditambah 2 dikalikan 2 kurang 1, dan seterusnya. Sampai 2 dikalikan 8 kurang 1. Nah, K-nya itu dari 1 sampai dengan 8. Maka notasinya akan berbentuk seperti ini. Jumlahan 2K dikurangi 1 untuk K-nya sama dengan 1 sampai K sama dengan 8. Oke, contoh yang kedua lagi. Kita disuruh menuliskan notasi sigma dari soal berikut ini. Tadi ganjil, sekarang genap. Apakah semuanya ini genap? Oke, kita jawab dulu. 2 ditambah 4 ditambah 8 dan seterusnya ini ditambah 64 merupakan 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai dan seterusnya. Nah, pangkatnya ini terus naik setelah kita temukan polanya. Maka notasinya akan menjadi jumlah 2 pangkat J. Nah, untuk J-nya itu dari 1 sampai 6. Gampang kan? Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah,
nyatakanlah dalam penjumlahan lengkap dari jumlah K dikalikan K plus 1 untuk K-nya sama dengan 1 sampai K sama dengan 7. Penyelesaiannya, oke, setiap K ini kita ganti dari angka 1 sampai angka 7. Maka jadinya 1 dikalikan 1 ditambah 1 ditambah 2 dikalikan 2 ditambah 1. Nah, kenapa ini tambah? Karena ini adalah jumlahan. Sigma itu adalah jumlah. Maka ini terus dijumlah. Sesuai dengan batas bawah dan batas atasnya. Ini kan batas bawahnya 1. Berarti kita mulai dari 1 dan batas atasnya 7. 1, 2, 3, sampai 7. Nah, ini kan cuma diminta penjumlahan lengkap. Maka sampai di sini aja cukup. 2 ditambah 6 ditambah 12. Nah, setelah dioperasikan dapatnya ini. Oke. Soal lanjutannya, nah ini baru menghitung jumlah dari K dikalikan K plus 1 untuk K sama dengan 1 sampai 7. Sekarang tinggal kita jumlahin aja hasil yang kita dapat di sini. Hasilnya adalah 168. Oke. Selanjutnya, membuktikan. Oke. Nah, kita disuruh membuktikan jumlah A untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Oke, caranya. Oke, ini kan notasi sigma atau jumlah. Kita kan punya jumlah A, diminta A. Berarti I-nya atau batas bawahnya dari 1 sampai N. Berarti N-nya itu tak terhingga nanti, entah itu N-nya berapa. Maka jumlahannya jadi seperti ini, A ditambah A ditambah A, sampai A lagi. Nah, A ini sebanyak N suku, makanya jadinya N dikalikan A. Oke, bisa? Selanjutnya, buktikan bahwa 5K kuadrat, oke, jumlahan 5K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan N sama dengan 5 dikalikan jumlahan K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai N. Oke, bisa dilihat bedanya? Nah, 5-nya ini awalnya kan setelah notasi sigma. Sekarang kita disuruh membuktikan kalau misalnya 5 ini, oke, koefisien ini bisa kita bawa ke depan. Oke, perhatikan. Kan jumlahan 5K kuadrat. Nah, K-nya, batas bawahnya itu kan dari 1. Oke, kita substitusikan setiap K itu dari 1 sampai N. Nah, setelah disubstitusikan, ini kan koefisiennya semua 5 nih. Atau bilangan-bilangan yang di depannya. Kira-kira boleh dikeluarin nggak? Boleh dong. Oke, makanya ini bisa kita keluarin 5. Berarti sisa cuman K kuadrat, yaitu yang isinya dari 1 sampai N. Nah, ini merupakan jumlahan dari K kuadrat. Untuk K-nya sama dengan 1 sampai N. Maka bisa ditulis 5 dikalikan jumlahan dari K kuadrat untuk K-nya dari 1 sampai N. Maka pembuktiannya benar. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini, sifat-sifat notasi sigma. Sifat yang pertama, oke, Ibu tidak akan menjelaskan semuanya, cuman Ibu akan menjelaskan satu, ini aja, yang nomor 1 aja. Oke, yang nomor 1, jumlahan UI. Nah, di mana I-nya itu dari 1 sampai N. Nah, karena I-nya dari 1, maka kita mulai dari U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai UN. Nah, begitu juga selanjutnya. Masih ada 8 sifat lagi dari sifat-sifat notasi sigma. Kalian bisa pelajari dan perhatikan kembali pada LKS. Oke. Nah, untuk
menguji pemahaman tentang notasi sigma dan sifat-sifatnya, nah silakan kalian kerjakan soal pada LKS. Oh ya, kalian sudah dapat LKS kan semuanya? Oke, kalau misalnya sudah, silakan buka halaman 6. Di sana kalian akan menemukan uji kompetensi 1. Nah, di sana kan ada 4 soal. Kalian cukup mengerjakan 3 soal, 1 sampai 3. Sudah, kerjakan di buku tulis, kemudian foto dan kirimkan pada Google Classroom. Oke, jika ada kesulitan atau kurang paham, silakan hubungi ibu langsung. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di kelas ibu lagi. See you!